Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum 2013 untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan dosen mata kuliah saya, yaitu mata kuliah review kurikulum kimia. Penasaran kan mengenai kenapa bisa terbentuknya kurikulum 2013 dan kenapa kurikulum yang dulu diganti dengan kurikulum 2013? Nah, maka dari itu, yuk mari kita menyaksikan video sejarah kurikulum 2013 ini secara bersama-sama. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vesy Ernia Amalia dengan NPM 2021-8420-4003. Latar belakang kurikulum 2013. Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 didorong oleh beberapa hasil survei internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional. Dari survei tersebut disimpulkan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang. Implementasi kurikulum 2013 bertujuan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, di antaranya religius, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, keberanian, tanggung jawab, suka menolong, menghargai orang lain, sopan santun, mandiri, dan kerjasama, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi serta berakhlak mulia. Adapun sejarah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perbaikan dari kurikulum 2004 dan 2006 yang merupakan kurikulum berbasis sekolah dan berbasis kompetensi. Namun dalam pelaksanaannya belum begitu optimal. Alasan perubahan kurikulum KTSQ menjadi kurikulum 2013 banyak berbagai alasan. Namun, banyak juga kalangan yang menyebutkan bahwa implementasi kurikulum 2013 ini dianggap tergesa-gesa dalam pelaksanaannya, sehingga menuai banyak kritikan karena dianggap memiliki beberapa masalah. Hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar isi diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi. Menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Penyempurnaan yang terakhir adalah menyempurnakan standar penilaian dengan berbasis proses dan output dengan teknik tes dan non-tes atau portofolio. Tujuan kurikulum 2013. Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud adalah atau Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013. Penyebab perlunya mengembangkan kurikulum 2013 adalah beberapa hasil dari riset internasional yang dilakukan oleh Global Institute dan Program for International Student Assessment atau PISA merujuk pada suatu kesimpulan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang. Perubahan kurikulum 2013 berwujud pada standar kompetensi lulusan, materi, proses, dan penilaian yang komprehensif. Kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi inti atau KI yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Dan yang ketiga atau kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Landasan kurikulum 2013. Dalam setiap pengembangan kurikulum, pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. B. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.
Yang kedua, terdapat landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Adapun landasan kurikulum yang ketiga yaitu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL atau standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Adapun untuk struktur kurikulum SD atau MI, beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30 jam, 32 jam, dan 34 jam. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Adapun struktur kurikulum SD atau MI adalah sebagai berikut. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, dan 32 menjadi 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Untuk struktur kurikulum SMP atau MTS adalah sebagai berikut. Struktur kurikulum SMA atau MA atau SMK MAK terdiri atas yang pertama kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan yang kedua kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, ini termasuk struktur kurikulum wajib pendidikan menengah. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan kelas 12. Beban belajar di SMA atau MA untuk kelas 10 adalah 42 jam per minggu dan untuk kelas 11 dan 12 44 jam belajar per minggu. Untuk 1 jam belajar adalah 45 menit. Adapun struktur kurikulum wajib pendidikan menengah dapat dilihat. Selanjutnya untuk struktur kurikulum peminatan pendidikan menengah. Semua mata pelajaran yang terdapat dalam suatu kelompok peminatan yang dipilih peserta didik harus diikuti. Setiap kelompok peminatan terdiri atas 4 mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran berdurasi 3 jam pelajaran untuk kelas 10 dan 4 jam pelajaran untuk kelas 11 dan 12. Untuk mata pelajaran pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat kelas 10, jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 6 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama, 2 mata pelajaran di luar kelompok peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam satu kelompok peminatan lainnya dan atau. Nomor 2, 1 mata pelajaran dari masing-masing kelompok
peminatan yang lainnya. Sedangkan pada kelas 11 dan 12, peserta didik mengambil pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat dengan jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 4 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama, satu mata pelajaran di luar kelompok peminatan yang dipilihnya, tapi masih dalam kelompok peminatan lainnya, dan atau yang kedua, mata pelajaran pendalaman kelompok peminatan yang dipilihnya. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan untuk sejarah kurikulum 2013. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.